إخواننا بارك الله لنا ولكم. سلمنا الله إياكم في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kita lanjutkan kajian Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, bekal akhirat di dalam meniti mengikuti petunjuk sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Memang pada kali ini adalah tentang petunjuk Nabi SAW tentang jual beli. Ikhwanana barakallahu lana wa lakum. Likulli ilmin ahlu. Setiap ilmu itu ada pakarnya. Dan likulli mas'alatin fid-din daliluha. Dan setiap masalah dalam agama dari awal sampai akhir itu ada dalilnya. Dalil tentang jual beli masuk ke dalam bab muamalat. Itu bagaimana seorang bergaul dengan yang lain, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau mana yang halal, mana yang haram. Dan kewajiban kita ada ilmu qabla al-qawli wal amali, berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Di hadapan saya di sini ada 3 buku ya, Pak. Buku Zadul Ma'ad. Kemudian di sini ada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya Dr. Erwan Diternis. Buku ini sangat bagus ya. Ya, karena beliau seorang pakar memang dalam bidang ini. Dan beliau sering mengikuti seminar-seminar internasional, sehingga mengetahui bagaimana perkembangan mustalahat, istilah-istilah dalam muamalat yang kontemporer. Di samping sudah menguasai tentang Kitabul Buyu', kemudian juga di sekolah S2 dan S3, terutama S3 ya kawan, itu diajarkan buku ini, Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Buku ini sudah disyarahkan menjadi 3 jilid. Bayangkan, segede ini dijelaskan lagi menjadi 3 jilid lagi. Saya belum punya buku syarah. Saya lagi pesan, katanya ikhwan kita yang sekolah di Madinah S3 sudah habis cetakannya dan belum dicetak lagi. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Asal usul daripada jual beli ini adalah ayat dalam Al-Quran Al-Karim, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba. Mengapa dihalalkan jual beli ya kawan? Lianna al-insan yahtaju ila ma 'inda ghairihi. Sebab manusia itu membutuhkan sesuatu yang ada pada orang lain, baik berupa barang atau jasa. Maka dibolehkan untuk menukar apa yang dia punya dengan punya orang lain.
ya, dengan saling ridha, dan tidak ada di dalamnya riba, dan tidak ada di dalamnya gharar. Gharar itu artinya sesuatu yang tidak jelas. Dan gharar itu ada dua. Ada gharar yang yakni mayoritas gak jelas. Nah, ini hukumnya haram. Ada gharar yang sedikit tapi bermanfaat. Sedikit saja gak jelasnya, tapi kebanyakan mayoritas terjadi itu jelas, maka itu dibolehkan. Begitu jamaah sekalian. Jadi harus detail ya ikhwan. Nah, kemudian disebutkan di sini ya ikhwan, barakallahu lana wa lakum, betapa pentingnya pembahasan masalah ini. Ya. Dan apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali mustalahat, istilah-istilah ya dari barat yang diarabkan supaya jelas pengertiannya. Iya. Di sini saya bacakan aja ya. Bagaimana penjelasan masalah itu ya, masalah apa definisi harta haram? Yaitu harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Adapun muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Apakah itu dengan jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan yang lainnya, atau pinjam meminjam dan yang lainnya. Biasanya ditambahkan dengan kalimat maliyah. Maliyah itu artinya harta. Ya, sehingga dinamakan muamalah dalam istilah yang baru sekarang ini, muamalat maliyah. Yaitu sistem jual beli yang berkaitan dengan harta. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum, harta memang nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu kita dudukkan ya, bahwa nikmat itu ada yang paling tinggi, namanya yakni nikmah mutlaqah. Karena barang siapa mendapatkan nikmat mutlaqah ini, dia akan bahagia dunia akhirat, yaitu Islam dan sunnah. Siapa yang mendapatkan nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla, biidznillah insyaallah dia bahagia dunia akhirat. Lah, ada lagi yang namanya nikmat muqayyadah. Itu adalah nikmat harta. Yang pertama tadi nikmat mutlaqah, itu Allah tidak akan memberi kecuali orang itu dicintai oleh Allah. Sedangkan nikmat muqayyadah itu harta, Allah berikan kepada siapa yang dia cintai dan yang dia tidak cintai. Ini orang kafir diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan sekalian, barakallahu lana wa lakum, mengapa kita harus memperhatikan hal haram ini, ikhwan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsir minan nas faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram ay man wa man istabra li dinihi ya wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara dua hal itu ada yang samar-samar, yakni tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti sebagian manusia tahu. Ini ulama tahu mana yang halal, mana yang haram. Contohnya ya ikhwan, apa hukumnya keledai, makan daging keledai? Hukumnya ada dua. Apabila keledai itu
jina, maka hukumnya haram. Apabila keledai itu liar, hukumnya halal. Dan ini semua ada dalilnya ya kawan. Nah, nanti akan datang suatu masa, ya, orang itu tidak peduli lagi dengan halal haram. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar' bima akhadha al-mal amin halalin am min haramin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Artinya akan datang suatu masa, iya, menimpa manusia, seseorang tidak peduli yang dia ambil dari harta, apakah harta itu halal dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, tidak peduli. Tidak peduli di sini menunjukkan dha'ful iman billah wal yaumil akhir, lemahnya keimanan dengan Allah, yani nggak takut lagi sama Allah, dan lemahnya beriman dengan hari akhir, yakni lalai dengan hari akhir dan mencintai dunia melebihi akhirat. Yang halal saja dihisab ya kawan, yang haram diazab. Nasallahu salamat al-afiyah. Berdasarkan hadis ini, maka manusia dikelompokkan menjadi dua. Yani kelompok yang pertama tidak peduli dengan kaidah Allah Azza wa Jalla di dalam mencapai tujuan mencari harta. Maka kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, karena telah menjadikan uang emas dan perak, kalau zaman sekarang ya rupiah, dolar, yen, bridge, ya, sebagai Tuhannya, dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, mendoakan kehancuran terhadap kelompok ini. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celaka orang yang jadi hambanya uang emas, celaka orang yang menjadi hambanya uang perak, dan celaka orang yang menjadi hambanya pakaian. Ini doa Nabi, yang mana doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla apabila beliau mendoakan kehancuran terhadap pemuja harta dan penghamba harta, maka kebinasaan akan menimpa mereka. Perhatikan di sini kalimat abdud dinar, hambanya uang emas, hambanya uang perak, dan hambanya pakaian. Berarti bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk kepada Allah dan syariatnya, karena hati mereka sudah bergantung dengan selain Allah Azza wa Jalla, yaitu bergantung kepada harta, yang itu menyamai dengan bergantungnya hati kepada Allah, atau lebih, bahkan lebih bergantung kepada harta daripada dunia, daripada Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Bahkan mereka sampai meyakini bahwa rezeki bukan dari Allah. Mereka mengira bahwasanya mereka mendapatkan harta itu karena skill mereka semata, keahlian dalam berniaga. Seperti ucapannya Qarun ketika ditanya, kan Qarun ini ya kan memiliki kunci, wa inna mafatihahu latanu usbatu uli quwwah. Kunci harta karunnya Qarun
Kuncinya saking banyaknya dipikul para pemuda yang kuat. Bayangkan ya kawan. Ya, lah gimana? Apa namanya? Harta dia, uang emas dan perak yang tersimpan di peti-peti itu, yang terkunci itu lebih banyak lagi. Lah kuncinya aja banyak. Mengapa demikian? Ya karena di zaman dulu nggak ada ATM ya. Iya, nggak ada ATM. Kalau zaman sekarang orang berapapun dia punya fulus, itu tinggal lihat ATM aja deh, atau SMS banking atau internet banking ya. Nah itu kita, apalagi kalau kita bicara tentang hal haram lagi berkaitan dengan itu, wah itu nanti. Sakmi ini ya kan kitabnya ya kawan. Iya, kita baru mukadimah ini ya kawan. Tapi mukadimah ini insya Allah bermanfaat ya kawan. Karena waktu kita sebentar. Kemudian ketika ditanya itu Qarun, apa dia bilang? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta ini karena aku memiliki ilmu, punya keahlian. Aku punya harta ini karena punya ilmu yang ada padaku. Yani dia lupa bahwasanya yang memberi dia ilmu dan menciptakan dia dan yang memberi dia harta adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ya ikhwani barakallahu lana wa lakum, kita kalau ditanya dari mana semua kenikmatan yang ada pada diri kita, katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah, Rabbku. Ini pemberian dari Rabbku Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Semua nikmat yang ada pada kalian itu dari mana? Dari Allah. Semua nikmat. Semua nikmat. Maka termasuk kufur nikmat apabila seorang tidak menyandarkan nikmat yang ada pada dia itu kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada selainnya. Apakah disandarkan kepada keahlian dia atau disandarkan kepada selainnya? Itu kufur nikmat. Wallahi ya kawan, pembahasan harta ini ya sangat-sangat detail. Nah, bayangkan antum sak minir ya kawan. Ini semua tentang mustalahat, istilah-istilah perbankan, istilah-istilah termasuk Bitcoin apa segala macam itu ya kawan. Baik. Yang kedua, ini orang-orang yang masih memiliki hati dan yang peka, ya. Tapi karena mereka dari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari syariat Allah tentang muamalat, maka kelompok ini mau tidak mau dia akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena tidak tahu. Coba perhatikan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatam fi riba thumma irtatam. Artinya barang siapa yang melakukan jual beli atau perniagaan atau perdagangan sebelum dia mempelajari fikihnya atau bab tentang buyu. Jadi kalau dalam istilah ahli hadis dan fikih, jual beli itu buyu, jual beli ya. Iya. Atau dia tidak mempelajari bagaimana halal dan haram yang berkaitan dengan muamalat itu, jual beli itu, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba dan terus terjerumus ke dalam riba. Maka harta yang tidak halal yang dihasilkan oleh dua kelompok di atas,
berdampak buruk terhadap pribadi, pelakunya secara khusus, dan umat manusia secara umum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makan yang halal lagi baik yang ada di bumi. Itu jemaah sekalian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan pada seluruh manusia agar makan harta yang didapatkan cara yang halal. Ya, baik caranya maupun zat yang akan dia konsumsi itu. Karena apa? Mendapatkan harta atau cara mendapatkan harta dengan cara yang haram adalah perbuatan durhaka. Jalan yang menjadi cara musuh Allah dan kaum muslimin dan Bani Adam, yaitu syaitan, untuk menjerumuskan manusia. Mendurhakai Allah dalam bab ini dan yang lainnya, yakni berbuat dosa dalam bab ini, yakni memakan yang haram, itu merusak diri, merusak jasmani dan rohani dan akal pikiran. Coba perhatikan ya kawan, apa kata Imam Syafi'i ketika dia hafalannya kurang lancar sedikit, maka dia mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi rahimahumullah. Apa kata dia? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadukan kepada guruku, yaitu Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau memberi keterangan, petunjuk kepadaku agar meninggalkan seluruh maksiat. Dan dia berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Bukan hanya manusia secara umum diperintahkan oleh Allah untuk mencari harta yang halal saja. Bahkan para anbiya wal mursalin, Allah perintahkan kepada mereka secara khusus agar mereka memakan harta yang halal saja. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa a'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, wahai seluruh para Rasul utusan Allah, makanlah oleh kalian yang halal saja dan beramal solehlah kalian. Aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jelas ini Allah Azza wa Jalla secara khusus memerintahkan kepada para utusannya agar hanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal soleh. Di sini jelas terkandung isyarat ada hubungan yang kuat antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal soleh. Artinya apa? Badan itu akan malas melakukan amal soleh apabila jasad itu tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Kemarin saya lihat ya kawan, ada lebih dari 30 pekerjaan yang haram. Bayangkan ya, 30 di tengah-tengah kita ini, masyarakat kita. Nasallahu alaihi wasallam. Dan orang tidak peduli. Yang terbaru antum tahu ya kan? Horek. Ini yang terbaru, yang ramai ini ya kan? Sebenarnya ya hukumnya musik kita semua sudah tahu, haram.
alat-alat musik itu. Udah lama kita tahu itu. Cuman karena masyarakat sudah tidak peduli dengan hukum musik ini ya. Nah mereka ini yang tidak peduli ini, musiknya ini, volumenya ini bisa merontokkan genteng-genteng gitu ya. Iya genteng, bahkan kaca-kaca mereka itu sampai dilakban, kaca dilakban supaya apa? Tidak pecah. Dan yang pasti mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Di Saudi aja itu suara bacaan imam ketika maghrib, isya dan subuh di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawiyah itu khusus untuk speaker dalaman saja. Tidak boleh speaker luar yang ada di menara itu. Mengapa? Karena mengganggu, itu yang pertama, mengganggu yang lainnya. Bahkan bukan hanya mengganggu orang di sekitar masjid itu yang sakit, kemudian juga mengganggu dengan masjid yang lain. Jadi pernah kejadian begini ya kawan, ketika sholat jahar, apakah itu sholat Jumat kah, atau maghrib atau subuh atau isya, itu jarak antar masjid itu kan nggak terlalu jauh. Nah ketika speaker luar itu, menara itu bunyi ya karena bacaan Al-Fatihah dan surat, ketika masjid yang sebelah sana ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang di sana, masjid yang ada di sini mengucapkan amin, padahal yang di sini pada rakaat yang ketiga maghrib misalnya, karena sudah tidak baca Quran secara jahar, tapi jamaah yang ada di sini mengucapkan amin, mengikuti imam yang sebelah sana. Dan itu kejadian diceritakan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka jangan menggunakan speaker atas menara kecuali azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Allahumma illa kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mengapa? Ya karena jumlah jamaahnya itu banyak. Apalagi kalau sampai Idul Fitri, Idul Adha itu. Apalagi kalau malam 27 Ramadan itu. Ya itu kalau cuma mengandalkan speaker yang ada di dalam masjid, maka yang di luar itu nggak mendengar. Nah begitu ya kawan. Ini khusus. Jadi secukupnya. Hatta di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kalau misalnya ya masjid ini misalnya, masjid ini, ketika sholat Id misalnya sampai sana lapangan sana, sampai jalan sana itu ya kawan, terus belokan sana itu, ya maka diperlukan speaker ada di sana supaya sholatnya tidak rusak. Sebab kalau nggak mendengar suara imam yang ada di sana, rusak sholatnya. Imamnya udah salam, mereka masih ruku karena nggak mendengar suara. Jadi speaker itu luar itu diperlukan secukupnya ya pada saat dia sangat dibutuhkan. Coba perhatikan ya ikhwani, barakallahu lana wa lakum. Allah Ta'ala memberitakan tentang ada sekelompok manusia yang suka makanan yang haram. Siapa mereka? Yahudi. Itu dari dulu ya kawan, dari zaman para anbiya Bani Israel sampai hari ini. Toko-toko bankir internasional itu Yahudi. Rata-rata mereka beragama Yahudi. Bankir-bankir top dunia itu beragama Yahudi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm wal 'udwan wa aklimhu as-suhd labi'sa ma kanu ya'malun. Kau lihat kebanyakan dari mereka itu orang Yahudi itu bersegera dalam berbuat dosa. Sampai hari ini coba lihat. Wal 'udwan, 'udwan itu permusuhan. Cepatnya mereka memusuhi. Jika mereka memiliki senjata yang kuat, sudah, mereka akan menyakiti yang lainnya. Bukan hanya orang Islam, selain agama Islam. Ya ikhwani,
Antum baca sejarah tentang Hitler. Hitler mengapa dia begitu marah dengan Yahudi yang tinggal di negaranya, sehingga menghukum orang-orang Yahudi, dimasukkan dalam kam-kam, apa namanya, pembantaian, apa sih namanya itu, Holocaust. Hah? Kemudian dialirkan mereka dimasukkan dalam satu ruangan besar-besar gitu, semuanya termasuk anak-anak dan perempuan, orang-orang tua, ya. Kemudian dialirkan gas beracun, gas sarin, mati mereka mayoritas, jutaan yang mati, ya. Tercatat dalam sejarah. Kata Hitler, saya tidak membunuh semuanya, tapi saya sisakan sebagian dari mereka agar yang generasi yang akan datang tahu mengapa saya melakukan ini. Ya, sekarang kita bisa tahu bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza. Bukan hanya di Gaza, Palestina secara umum. Itu dulu Israel itu adalah wilayah Palestina. Pada tahun 48, ya, mereka itu sebenarnya nggak punya apa-apa, dan mereka membeli tanah. Mereka akhirnya memiliki 18%. Sekarang Gaza itu sudah tinggal sebentar lagi jatuh, la qadarullah. Palestina juga dikasih di tepi barat aja. Itu Mahmud Abbas CS itu. Sedikit, antum lihat di peta itu. Ya. Hampir 90% sudah dikuasai sama Israel. Tanah Palestina itu. Jadi mereka itu penjajah sebenarnya. Nah, ini permusuhan. Dan mereka suka apa? Memakan yang haram. Itu Yahudi. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Di sini jelas Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Di mana salah satu ciri mereka, mayoritas mereka itu adalah sangat suka memakan harta haram. Termasuk di dalamnya misalnya suap dan riba. Ya, suap itu bahasa Arabnya ya kawan, rishwah. La'anallahu rashi wal murtashi. Ai fil hukum. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang meminta disuap dalam hukum. Dalam hukum. Tujuannya apa? Supaya hukum itu gugur, sehingga dia tidak kena hukuman syariat oleh hakim, karena hakimnya disuap. Itu yang disebut dengan apa namanya? Ada perantaranya namanya maklar. Maklar apa itu? Kasus. Markus. Maklar kasus. Jadi banyak istilah-istilah ya kawan. Ya. Dan mereka ini menyuap para hakim, menyuap jaksa. Itu sudah pasti dah. Supaya bebas dia, penjahat ini supaya bebas. Ini hukumnya haram ya kawan. Baik yang menyuap maupun yang minta disuap. Beda lagi kalau seorang memiliki harta ya kawan, misalnya di pelabuhan ya. Menurut peraturan, para pelajar yang sekolah di luar negeri, apabila mereka pulang membawa hartanya, sedikit atau banyak, dan itu bukan untuk dijual belikan, itu harta pribadi. Yang kecil misalnya fulus, seperti apa ini, barang-barang yang bisa dibawa di tenteng. Tapi ada barang yang gede seperti mobil. Wah, rumit ya kawan kalau barang yang gede itu. Kita orang para pelajar Madinah waktu membawa buku-buku kami dalam kontainer, kan itu bukan untuk dijual belikan, itu untuk perpustakaan pribadi. Itu dimintai uang, dan sudah kita jelaskan bahwa itu adalah barang pribadi, bukan untuk dijual. Gak terima mereka, mau bayar
atau barangnya disita. Wah, satu kontainer kitab berbahasa Arab seperti ini. Ya ikhwan. Akhirnya terpaksa ikhwan kita urunan. Itu halal apa enggak itu? Itu halal, kita sudah tanyakan kepada para ulama di Madinah. Karena apa? Kita diperas. Ya, dan kita ingin mengambil hak kita. Kita punya hak itu. Kita enggak mencuri itu. Kita halal itu barang. Tapi sama mereka oknum itu kita dimintai uang. Akhirnya kita terpaksa membayar. Nah, itu bukan termasuk suap yang haram, tapi kita diperas, ya, masuk bab pemerasan. Kita nggak salah, diancam. Kalau nggak bayar, terancam akan disita, bahkan mungkin akan diperkarakan. Kan ruwet jadinya ya kawan. Allah musta'an. Ya, sekarang bagaimana kalau misalnya ada seorang ditangkap sama polisi, dia melanggar. Dia memang melanggar. Ya. Apakah dia harus bayar polisi itu langsung di tempat atau sebaiknya di sana? Di pengadilan sana, bayar di sana. Sebaiknya di pengadilan aja. Kalau memang dia melanggar aturan lalu lintas, jangan dibayar kepada polisi. Itulah yang benar. Kalau misalnya kalau di Saudi itu dulu itu polisi langsung menyerahkan tagihan kalau memang dia salah ya, pelanggar itu, maka saat itu bisa langsung dibayar atau lewat transfer kayak jual beli gitu ya. Jadi ditambahkan dulu sudah transfer berapa ratus real gitu ke negara karena melakukan pelanggaran. Syekh bin Utsaimin pernah seperti itu. Jadi supirnya itu melakukan ketika nyetir itu melebihi kecepatan yang diizinkan, disetop sama polisi. Kata supirnya, ini ada Syekh bin Utsaimin, dia mau ngisi kajian karena tak khawatir terlambat. Hah? Kata Syekh bin Utsaimin, enggak, tetap bayar kita. Tetap bayar karena kamu salah. Subhanallah ya. Bagaimana ya? Insaf dan adil seorang alim. Kalau memang salah supirnya harus bayar. Ya, jangan menyuap polisi atau apa. Nah, kalau memang itu ada dendanya, udah bayar. Perhatikan ya kawan, ancaman bagi orang yang badannya itu tumbuh dengan cara yang haram. Ya Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak ada satupun daging yang ada dalam tubuh manusia yang berkembang tumbuh dengan makanan yang haram kecuali neraka lebih berhak atasnya untuk membakarnya. Ini jelas menakutkan ya kawan. Kita harus bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketidakpedulian kita dengan perkara yang halal dan haram. Dan juga yang terakhir ini, yang terakhir kan sudah. Ya, orang yang memakan yang haram. Ini sebagai mukadimah ya kawan. Dan ini mukadimah sangat bagus ya, supaya kita semakin giat mempelajari bab ini. Tidak meremehkan bab ini. Bahwa orang yang makanannya dan cara dia mendapatkan harta itu haram, doanya enggak dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'ath aghbar
yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lidzalik. Artinya kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, kemudian dia menengadahkan tangannya begini ke atas dan mengatakan ya Rabb ya Rabb ya Rabb, tapi makanannya haram, berasal dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari cara yang haram, dia mendapatkannya. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Nasallahu alaihi afiyah. Ya ikhwani, antum tahu ya ikhwan, negara kita ini negara kaya raya ya ikhwan. Sampai kata Pak Profesor Dr. Mahfud MD hafizahullah wafaqahullah, menukil perkataan pakar-pakar ekonomi Indonesia nasional, sekiranya ada Freeport itu sebenarnya emas, isinya itu emas, bukan tembaga, emas. Bahkan menurut pakar di bawahnya emas itu, di Freeport itu ada uranium. Taib. Jangankan semua, sebagian saja emas yang ada di Freeport itu dibagikan kepada seluruh penduduk Indonesia. Maka setiap warga Indonesia akan mendapatkan 5 kilo emas. Dan sekarang sudah ditemukan lagi di dekat dengan Freeport itu. Dulu Freeport itu gunung ya kawan. Kemudian digali itu emasnya sampai ke bawah. Di sampingnya itu nggak jauh dari situ ada lagi gunung. Dan itu kandungan emasnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kaya sebenarnya Indonesia ini. Belum lagi kita punya minyak, gas, nikel, fosfat, batu bara. Wallah banyak sekali. Ikan. Tapi apa yang terjadi ya kawan? Berapa utang kita ya kawan? Utang kita 10.000 triliun lebih. Dulu zaman kita dulu ya tahun 2007-an gitu ya. Itu utang kita itu sudah sekitar 5.000 triliun. Jika dibagi kewajiban bayar utang itu kepada setiap warga negara Indonesia, maka utang kita per orang 7 juta. Nah sekarang ini sudah 10.000 triliun utang Indonesia. Apa masalahnya kita ini? Kok bisa utang sebanyak itu? Berarti ada 2 sebab. Yang pertama, salah kelola, tidak mengindahkan pengelolaan yang halal. Ya. Dan yang kedua, tidak amanah. Tidak amanah. Itu masalahnya. Saya pernah ketemu sama kawan-kawan kita yang kerja di Chevron ya. Dulu namanya Unokal dan Chevron di Kalimantan. Itu manajer dari Indonesia, itu gajinya sekitar dulu 30 juta. Kalau manajer dari luar negeri, dari Amerika, itu gajinya di atas 100 juta. Bahkan bisa sampai 300 juta sekarang ini. Kenapa? Yang pribumi digaji cuma 30 juta, sedangkan orang dari luar digaji 100 juta. Padahal modalnya apa? Tanahnya milik Indonesia. Ya, kalau dibandingkan dengan di mana di Dubai, Emirat ya. Emirat itu penduduk asli itu 2 jutaan sampai 2 juta setengah. Emirat. Yang ekspatriat non Emirat itu 7 juta lebih. Tapi yang 7 juta ini tidak boleh memiliki tanah. Dan dia harus menjadi pegawainya yang 2 juta.
Maka harus diluruskan lagi mana yang warga negara kelas 1 itu adalah yang asli, warga asli pribumi. Sedangkan yang ekspatriat itu nomor 2 harus. Lah keliru kalau dijadikan yang ekspatriat jadi warga negara kelas 1, sedangkan pribumi nomor 2 atau nomor 3. Sehingga pribumi akan menjadi apa? Kacung dari ekspatriat. Nah, ini harus diluruskan. Tidak bisa seperti itu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Antumlah yang muda-muda ini yang seharusnya tampil ya untuk memperbaiki kondisi, yang mengerti bagaimana cara siasat syariah yang bagus dan ekonomi yang bagus, yang adil buat bangsa ini. Insya Allah kalau diterapkan sistem yang halal, jauh dari yang riba, jauh dari gharar, jauh dari penipuan, jauh dari yang haram, dan pelakunya amanah, insya Allah berkah. Insya Allah kaya antum ini. Di Emirat itu, di Qatar itu, setiap bayi lahir itu sudah digaji sama negara. Kalau di sekolah dinaikkan lagi gajinya, mulai TK, SD. Menikah itu dibantu dan dapat subsidi rumah. Menikah. Yang lulus itu fresh graduate, yang baru lulus sarjana itu, ketika sarjana itu ya kan, prosesi itu sudah ditunggui sama manajer HRD perusahaan-perusahaan besar untuk ditawari pekerjaan. Itu di Qatar dan di Emirat. Ya kawan, maka penting sekali bab ini ya kawan. Wallah, mari kita kembali kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi segala sistem yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita dulu. Kita belajar apa yang bisa, ya kalau kita mau melakukan sesuatu kita belajari dulu. Ini benar apa tidak yang kita mau lakukan. Setelah kita terapkan pada diri kita, kita terapkan pada keluarga kita. Suruh keluarga kita untuk melakukan yang halal saja dan menjauhi yang diharamkan dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dan keluarga kita dan memberkahi negeri ini, Indonesia yang kita cintai ini, yang kaya raya kekayaan alamnya ini, sehingga bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh warga negara Indonesia yang asli, keturunan Kenaro, keturunan Gajah Mada, keturunan apalagi Mula Warman, keturunan sultan-sultan yang dulu ya, yang pernah menjadi penguasa di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi sari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma barik lana fi Indonesia. Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi biladina Indonesia. Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Allahumma barik lana fi ma ataitana. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qdi 'anna ad-dain wa aghnina min al-faqr. Allahumma inna na'udzu bika min al-faqri wal faqah wal qillah wal dhillah wa na'udzu bika min an nadlima wa nudlam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.